Halo, selamat sore semuanya. Bertemu lagi di hari ini, hari Minggu. Pertama-tama, pertama-tama aku mau ngucapin Happy Sunday buat kalian semua. Buat yang belum ibadah, ayo segera cari siaran ibadahnya. Atau kalau yang udah bisa langsung ibadah ke gereja, silahkan ibadah ke gereja langsung. Bersyukurlah kalau kalian masih bisa ibadah di gereja. Nah, waduh, langsung kedatangan nih Mbak Clara Hermawan. Halo Mbak Clara. Ini idola saya ini. Ayo buat kalian yang punya sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau nanya, langsung nanti tulis di kolom komentar. Oke, buat hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah salah satu drummer idola saya, karena mainnya tuh aduh luar biasa, nggak usah diraguin lagi deh. Kalau dia main itu sudah pasti ahli di bidangnya, sangat ahli di bidangnya. Kita sambil menunggu beliau untuk masuk ke live ini, aku juga mau nyampein kalau acara ngopi bareng Yopi ini eh, dibuat untuk kita saling sharing, kita saling berbagi apa itu soal musik, nggak hanya soal musik juga, yang pasti soal kehidupan kita, eh, sharing soal pengalaman hidup ataupun ya hal-hal yang fun lah yang pastinya. Sambil kita menunggu beliau untuk masuk, belum juga masuk ya, coba kita langsung undang. Kita undang beliau untuk segera masuk. Sebentar. Yes, beliau sudah masuk. Akhirnya, tanpa tunggu berlama-lama, kita langsung saja kita undang. Halo, Waduh, selamat sore. Halo. selamat sore. Selamat sore, Halo, Mas. Yes. gimana gimana? Ah, makin makin bulat ya, Mas ya, kelihatannya Mas ya. Iya, ya puji Tuhan. Dengar suaranya Mas ya? Dengar dengar dengar. Oke, oke, Mas. Gimana kabar nih, Siap siap. Mas? Baik baik, puji Gimana Tuhan. kabar? Baik baik. Surabaya gimana kabar, Mas? Aku nggak belum pulang Hmm, aku tahun ini aku, Mas. ini lagi di Medan ya? Iya, Mas. Oh, di Medan. Di Medan aku, Mas. Oh, Gara-gara corona ini Surab. belum bisa pulang. Iya, Surabaya sih ya aman sih. Ya sekarang kan dengar-dengar udah mulai penurunan kan ya? Malah Apa? kalau yang aku baca di apa beritanya, malah zona hitam ya, Mas, ya, Surabaya sekarang, Mas. Oh ya, sempat beberapa hari yang lalu. Terus sekarang sih ada berita lagi sih, udah mulai penurunan sih. Semoga aja Hmm, makin semoga langsung makin banyak ya, makin banyak yang semoga turun. lang Oh, semoga oh. lekas pulih ya, Mas ya. Amin. Soalnya sangat kering ini ya, Mas. Sangat kering. Kantongnya, kantongnya kering. Ini lagi di mana, Mas? Di apa studio ya, Mas Di ya? iya di studio, aku di studio. Wah, bisa sambil main nanti kalau ada yang request. Waduh. Ini tadi aku lihat ada Mbak Clara tadi, Mas. Udah masuk, Mas. Oh ya, Clara Hermawan. Clara. Salah satu muridnya Mas, katanya Mas ya. Keren tuh Clara itu. Iya, sangat keren itu. Ambisinya tinggi. Mainnya juga keren ya, Mas. Ya, drummer cewek. Aku paling suka lihat cewek main drum.
Aku juga mas. Karena kan kalau di Indonesia ini masih sedikit ya mas ya, kalau bisa dibilang ya mas. Iya sih, jarang, masih masih Indonesia jarang, masih sangat jarang. masih bisa dihitung jari. Mm-mm. Nah mas, ini sekarang kan kalau aku lihat kan Mas Paul ini kan salah seorang drummer yang handal gitu mas ya. Bisa Puji dibilang handal Tuhan. ya mas ya. Eh, Ya, itu masih bisa banyak belajar lagi sih. bisa ya iya bisa di-share ke kita nggak mas gimana sih dulu sampai bisa mencapai yang namanya apa titik sampai kalau yang aku tahu Mas Paul ini salah satu finalis Sakai Drum Competition ini mas, Ya, puji Tuhan. salah satu event event yang bisa dibilang wow gitu untuk para kalangan apa dramis ya bukan drummer. Dramis, dramis. Bisa di-share ke kita mas. eh yang di-share pengalaman-pengalaman gitu, mulai dari dulu waktu pertama belajar gitu tah maksudnya. Yes, yes, benar Oh, mas. jadi dulu kebetulan papaku sih drummer sih. Emang papaku drummer Wadah. dulu. Oh, terus ya nurun lah, nurun. Cuman waktu itu aku mulai suka pukul-pukul sih dari kecil. Cuman di apa udah bener-bener belajar bener-bener les drum itu dari kelas 3, dari kelas 3. Tapi sebelum itu udah SD. di ya ya kelas 3 SD. Sebelum Waduh. itu udah di ini udah apa? Udah diajarin sama papaku sih kayak basic-basic Mm-mm. gitu. Udah diajarin. Terus bener-bener les kelas 3 soalnya emang papa kan lagi kerja nggak bisa ngajarin full gitu kan. Akhirnya les kelas Mm-mm. 3 itu. Kelas 3 waktu itu aku les SD tuh sampai 3 guru malah. Sampai 3 Waduh, guru. Heeh. Sampai iya canggih, di canggih, di gila. di Purwacaraka juga les di terus ada Mm-mm. di sama Mas Yon juga, Yon Piliang itu kalau pernah tahu masih. Oh iya, tahu, 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 tahu. Mm-mm. Terus Oh. sama sama ada di dekat rumahku sini privat, les privat. Jadi aku Hmm. dari 3 guru itu anu jadi makin enak kan belajarnya, apa masing-masing bisa di anu jadi satu, dari pemberian mereka masing-masing bisa Mm-mm. dikemas jadi satu, jadi makin enak sih belajarnya, makin makin gampang juga. Nah di situ Hmm. ya dulu kegiatan ya sekolah, kalau libur sekolah itu latihan drum itu pagi sore, kalau kalau sekolah itu sore doang. Pokoknya sama papa harus ditekan latihan terus sih, harus ditekan pegang drum terus. Ya emang papa didiknya keras juga kan. Nah, terus ya Heeh. sekolah, terus ikut-ikut kompetisi drum, dulu sering di Surabaya ikut kompetisi drum, Mm-mm. dari juara harapan 3 sampai juara 1 udah pernah semua. Mulai umur berapa itu, Mas? Mulai ikut kompetisi-kompetisi itu, Mas? Kompetisi-kompetisi. Aku kelas 3 SD, kelas kelas 4, kelas 5 itu udah ikut kompetisi ini loh. Apa? Wow. Purwacaraka itu loh. Wow. Se-Indonesia. Itu Waduh. di Tangerang waktu itu di BSD City. Ya Iya, iya. Purwacaraka kan itu band kan itu. Tapi itu band sih. Yes. Hah. Nah, bandku waktu itu aku mewakili Purwacaraka Villa Bukit Mas Surabaya. Waktu itu bandnya juara 3. The best drummernya aku. Puji Tuhan. Waduh. Iya, Umur kelas kelas 4 5. SD. Kelas Oh, 5 kelas SD. 5 SD. Mm-mm. Aku ke kelas 5 SD masih main bola nggak pakai sepatu, Mas. Ya, Kakinya sampai dari kapalan-kapalan itu, Mas. jadi dari kelas 3 SD sampai kelas 5 SD ya proses kurang lebih 2 tahun lah aku belajar, proses 2 tahun, akhirnya kelas 5 berani ikut kompetisi itu. Dari situ akhirnya Hmm. ada kompetisi drum, ada kompetisi band, ikut semua dulu. Ikut terus ya, Mas ya. Iya, Langganan cari berarti ya, Mas ya. pengalaman. Cari pengalaman. Wah, keren, keren, keren. Nah, terus sampai berarti kelas
tadi mulai kelas 3 ya Mas ya, kelas 3 SD ya Mas ya. Dari kelas 3 Kelas sih. 3, kelas 3 SD itu berarti lebih gedean sticknya daripada orang yang main berarti Mas ya. Lebih gedean sticknya. Iya bener. Jadi kalau dari belakang gitu, kalau di panggung cuman kelihatan sticknya ngelayang sendiri kan. Cuma kelihatan Orang stick yang gini-gini. Heeh. Apalagi settingan apa drum yang masa lalu itu kan stand-nya Oh, tinggi-tinggi itu kan Mas ya. iya bener-bener Tinggi-tinggi semua. simbalnya Gini-gini main tinggi-tinggi. simbalnya. Kalau lihat yang apa drummer sekarang mainnya rata-rata semuanya rata Iya, gitu kan Mas. Rata pendek iya. gitu kan. Kalau Heeh. yang zaman dulu gini-gini mainnya. Tinggi-tinggi. Hanya ke Iya, atas tinggi-tinggi. atas. Capek juga sih main tangan kayak gini tuh. Nah, terus untuk nginjak nginjak apa pedalnya sampai jinjit-jinjit berarti Mas ya. Mm-mm. Mm-mm. Dulu sampai jinjit-jinjit. Ya, sampai waktu mau naik ke panggung sih kan ada piala, ada tropinya The Best Drum itu kan. Mm-mm. Itu Ya, ya ya. emang udah ngincer sih, aku udah ngeliatin gini. Kira-kira Heeh. dapet gak ya gitu. Ternyata itu. Berarti dari kelas 3 Heeh. mulai les drum tuh kelas 4 sampai sampai sekarang masih les nggak sih Mas? Sekarang udah ngajar ya Mas ya? Ya, puji Tuhan udah ya ngajar sih. Kemarin online Mm-mm. sih, online class. Iya ngajar online, iya aku lihat itu, aku lihat Mm-mm. itu Mas. Yang offline-nya Keren. sementara sih masih masih belum ada sih. Biasanya ngajar offline juga Mas ya? Ya, cuman waktu itu aku kemarin cuman berapa ya? 3 mungkin ya, 3 atau 4. Soalnya bagi waktunya susah juga kan, apa main di outlet juga, terus ada Hmm, event. Jadi selalu benturan sama gig kita, apa? Selalu benturan sama gig sih. Kiki ya Mas Makanya ya? ya bagi waktunya susah. Makanya cuman 3 4. Terus sekarang nggak ada sih. Ya sementara masih ikut ini platform apa bagi skill itu online class. Oh iya, ya tahu 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 Mm, tahu tahu platform bagi mm, skill. Iya, sampai ada salah satu outlet eh, outlet apa drum di Surabaya itu bilang kalau ini loh eh, yang namanya apa drummer yang rame job mm. pas waktu beli beli apa stick kemarin situ Mas ya Oh ya, di apa apa nama tokonya di Surabaya, apa Drama Indit. yes Mm, Drama Indit mm, 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 sampai sudah sebegitu apa terkenalnya. mm. Tapi Mas bisa share ke kita nggak Mas pas waktu Sakai apa drum competition tuh Mas? Ah, itu 2014 itu aku Mm-mm. kelas kelas berapa ya? SMP kali ya. Iya, SMP kelas 3 mungkin ya. SMP kelas 3 itu. SMP kelas 3. Heeh. Mm-mm. Nah, waktu itu dapat info kan dari teman-teman, terus Mm-mm. tahu juga dari media sosial Yes. apa Sakai Drum Competition. Ya, dilihat hadiahnya kan gede kan. Mm-mm. Waktu itu Yes. kan hadiahnya kan endorse endorse Sakai kan juara satunya itu. Iya benar. Benar. Hmm. Ya, akhirnya memberanikan diri untuk ikut dari Itu ya. yang dari Surabaya berarti Masnya langsung ke Jakarta itu ya Mas ya? Oh, kalau Audisinya gimana? 2014 audisinya masih via video sih. Sampai Mm-mm. semifinal juga masih via video juga. Oh, audisinya via Baru video sampai ya. semifinal. Terus finalnya baru di Surabaya sih ini, di Ciputra Hall. Oh, Nah, berarti finalnya bukan di Jakarta kemana tuh Mas ya? Di Surabaya. bu- bukan. Kalau yang 2015 itu yang di Jakarta. Oh, iya 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 iya. Heeh. Iya. Nah, itu kemarin yang 2014 Masnya 10 besar. Ya, 10 2015 besar. masuk jadi 5 besar. Itu berarti 10 besar Ya. udah main di depan itu dong Mas ya. Di depan Coach Ryan, Oh ya, Mas di depan coach. Gusti. Waduh, Iya, Mas gila. Gusti sama siapa tuh? Apa? Satunya itu Mas Nyong.
Mas Nyoman Om Idang, juga ke situ. Om Om Idang kan jurinya satunya itu juga Om Idang. Oh, Om Idang. Mm-mm. Mas Kalau yang Nyoman tampil sih 2015, waktu itu. oh Mas Nyoman tampil di 2005 situ. 2015-nya finalnya jadi sistemnya kayak kita main waktu itu di Icon Studio Live ya. Jadi Hmm. orang-orang umum sih bisa lihat datang ke situ. Cuman finalnya tetap tetap penilaiannya video. Jadi semua peserta Oh, dikumpulin di situ tetap bikin video. Jadi penilaiannya tetap hmm. dari YouTube sih, dari video. Berarti kan yang aku lihat kemarin itu finalnya yang ada Agung Munte, terus ada Hmm. Kenny itu kemarin tuh bukannya main main di main di satu tempat terus diliatin sama juri-juri itu Oh, Mas ya? kalau yang 2014 itu yang di Surabaya itu yang Hmm. dilihatin sama juri-juri. Jadi kayak kayak kita lagi apa perform show terus Ya, mainin musik sambil sambil kita apa ngiringin itu. ya. Itu yang Ya gitu Mas ya. 2014 itu. Itu yang 10 2014 besar ya. itu yang 2014. Kalau yang Hmm. 2015 ya yang kayak itu tadi sistemnya yang di Icon Studio Live itu. Oh gitu. Iya Mm-mm. iya iya iya. Iya. Gimana apa perasaan kemarin pas waktu main di 10 besar itu Mas? Ya, Diliatin sama coach Hendy Gusti. Wah, itu apa drummer-drummer idola saya itu. iya itu Coach Ryan. senior-senior. Heeh. Ya, Gimana itu perasaannya perasaannya, Mas? sih yang pasti kalau dibilang excited ya excited kan masuk 10 besar kan. Soalnya nggak Mm-mm. nyangka juga gitu. Nggak nyangka juga. Iya. Soalnya emang waktu itu yang ikut banyak juga kan dari Mm-mm. ratusan mungkin ya. Ratusan diambil semifinal 25 orang. Dari semifinal 25 disaring lagi jadi 10. Jadi excited sih kalau kok bisa sampai masuk final ya. Puji Tuhan. Terus waktu di Mm-mm. final ya tetap prosesnya menuju ke final itu latihan latihan ya mungkin ya belum belum sih mungkin Belum Tuhan kasih rezeki. kesempatan di lain ya di lain waktu tapi bersyukurnya kita kan bisa banyak akhirnya banyak kenalan banyak link Yes, bener. kita Bener itu, bisa Mas. kenal sama drummer-drummer kayak Samuel Rusli kayak Agung Munte akhirnya kita bisa punya teman kayak Mm. mereka dari situ sih yang poin positif yang bisa aku ambil ikut kompetisi itu ya kita banyak link itu sih. Itu hadiahnya apa kemarin tuh, Mas ya? Kok boleh tahu, Mas ya? 10 sama 5 besar itu, Mas. Kalau 10 Hadiahnya besar apa itu? kemarin kan kalau 10 besar kemarin kan endorse kan. Endorse Sakai sama dapat drum. Lupa sih. Aku Oh. udah lama kan. Udah 6 tahun lalu kalau nggak salah 2014. Oh, dapat endorse Kalau Sakai ya, Mas ya? Samuel ya Samsoy kan. Oh. Uh, Nah, nah, terus yang ya 2015 tuh endorse endorse Sakai sama Murad Diril tuh, Mas, kalau nggak salah tuh, Mas ya. Satu paket tuh. kalau Murad Diril sih waktu itu masih ya, belum ya. Kan Murad Diril masuk Indonesia baru tahun berapa ya? Setauku sih 2015 belum kali ya. Jadi 2015 hadiahnya apa ya? Mungkin dapat lupa udah 5 tahun lalu. Oh Oke, ini Mas. mungkin demonstrator itu mungkin demonstrator 2015 itu hadiahnya. Itu yang main bareng siapa itu namanya? Yang dari Jepang itu kemarin itu juaranya itu ya Mas ya. Si Kenny main bareng Kenapa? siapa apa drummer dari Jepang itu Mas kemarin Oh tuh. iya. Itu Mas Di Mas sempat nonton di situ ya di on the spotnya itu berarti ya. sempat nonton waktu itu kan di Jakarta itu di gedung apa ya? Mm-mm. Di situ. Itu memang finalis emang kesana semua waktu itu. Drummer-drummer Hmm, pada pada kumpul semua ada Mas Alvin Noksa itu loh yang tangannya Alvin banyak Oksa. tatonya Yes, ya bener. terus Aku banyak ngefans banyak juga sama drummer. situ. Heeh. Jadi Itu di orang Surabaya waktu juga tuh Mas. oh iya ta. Mm-mm. Hmm.
Jadi di Ya terus? 2015 kemarin itu bener-bener aku bisa sedekat ini ngobrol sama Mas Mas Gusti Endi, ngobrol sama Mas Ryan, bisa sedekat ini kayak gitu. Jadi poin positifnya di situ sih, senengnya akhirnya bisa banyak link, banyak kenalan, banyak teman. Kenalan. Benar-benar. Jadi semakin bersyukur aja Mas ya, berarti. Ya, semakin Nah, bersyukur. Mas. Keadaan kayak gini eh, juga semakin bersyukur. Nah, mumpung Masnya nyangkut ke situ tadi kan, keadaan saat ini. Nah, aku mau nanya Mas, ini kan Hmm. di keadaan yang seperti ini kan sempat kalau aku nanya tiap kali aku nanya ke yang namanya drummer-drummer itu kayak yang beberapa minggu lalu kan aku live bareng eh, Hmm. Mbak Marisa Marisa Hmm. Sutanto, salah satu drummer di Bandung kan. Nah, kemarin juga beberapa orang tuh eh, sempat aku tanyain, mereka larinya tuh ke kuliner, Mas. Kayak Masnya Hmm. juga lari ke kuliner akhirnya, Ya, ya, bisnis kuliner. sama-sama. Itu kenapa Heeh. para para yang namanya para apa drummer ini kok lari ke kuliner semua, Mas? Apa mereka tukang Ya, makan? ya gimana ya? Emang kondisinya kayak gini sih. Kok emang kondisinya kayak gini Heeh. yang bisa mereka lakuin dan saya lakuin ya dagang kuliner itu. Mungkin ya emang suka makan juga ya. Itu kan itu bisa sampai kecetus ide akhirnya coba deh bikin bisnis kuliner tuh dari Mm-mm. mana itu Mas kemarin datang idenya tuh Mas apa memang eh, istrinya Mas hobi masak atau gimana Mas ya? Nah, datang idenya itu dari aku cuman tidur-tiduran di kasur gini sambil mikir gimana ya muter duit ya kan gitu. Ya itu datang idenya Mm-mm. dari situ. Terus kebetulan ada istriku juga gitu. Aku bilang, Mm-mm. "Yang, kamu kan bisa masak gitu. Dagang Mm-mm. makanan aja lo. Coba gitu." Oh ya udahlah. Wah, akhirnya dari situ. Itu jadi awal pandemi aku masih bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuman tidur nganggur itu 2 mingguan itu. 2 mingguan Hmm. itu bener-bener nganggur. Terus eh, aku mikir-mikir sambil lihat saldo kan, waduh tabungan iki wis mulai menipis ini. Akhirnya itu, yang kamu bisa masak-masak aja dagang makanan ya. Oh gitu. Ya, mm-mm. Ya bersyukurnya sih istri bisa masak sih gitu. Jadi bisa dagang makanan sih. Oh waktu itu aku Hmm. juga sempet jualan kayak masker, terus jualan hand sanitizer juga sempet sih. Ya 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 ya. Mm-mm. eh Memang ya Mas di masa yang bisa dibilang masa apa paceklik ini kan Mas Ya, itu ya. yang namanya apa para musisi ya sebisa mungkin gimana caranya yang bisa menghasilkan ya Mas ya. Cuma ya Bener, dengan cara yang bener. halal. Ya, bener. Kan di sini kan juga kalau menurutku sih ya ujian juga kan ya, cobaan juga kan. Mas eh, kalau apa drummer-drummer yang lain kan bikin apa itu sering Mas bikin cover-cover. Mas kok jarang ya bikin cover-cover Vin? Sekarang nih, Apa memang karena emang ini sih media media yang aku memang punya juga belum lengkap sih. Aku ya mic aja, contohnya kan mic kan kalau cover kan kalau langsung rekam pasti jelek itu hasilnya. Jadi harus bener-bener pakai mic, harus detail gitu. Itu aku mic sih masih belum punya sih, lagi nabung buat beli mic satu set. hmm, Jadi karena itu aja sih sebenarnya. oh gitu ya. Oh Mm-mm. makanya Masnya kalau tiap kali bikin video tuh bukan apa drum cover ya Mas ya? Drum Ya, cam pasti Mas yang bikinnya. kalau lagi main aja aku pakai aku rekam drum cam gitu.
Rekamnya pakai apa mas kalau boleh tahu mas? Kan hasilnya lumayan bersih itu bunyinya itu mas ya. Aku pakai GoPro sih, GoPro 5, GoPro Hero 5 GoPro. Session. Oh, Hero 5. Oh. Terus kadang kalau lagi males ngonekin GoPro ke HP, jadi aku langsung pakai HP aja, langsung rekam dari HP. Cuman bawa tripod doang. Hmm, Mm-mm. berarti hasil sound yang keluar betul-betul yang dari GoPro-nya itu ya mas ya? Ya Nggak dari di mixing dari gimana enggak gitu? sih, dari GoPro-nya. Kan di videoku di Instagram kalau hasilnya nge-weight itu berarti aku pakai pakai GoPro. Kalau Hmm, hasil videonya biasa ya itu pakai HP. kayak iPhone ya. Ya, iPhone. Oh, kan kalau aku biasa bikin up drum kan mas, biasa kan dari handphone itu cuma ngambil videonya, terus Hmm. suaranya itu ngambil yang dari mixer gitu biasa mas. Nggak kayak gitu mas ya, biasanya mas. Terus nanti Enggak sih. digabungin make apa gitu, make aplikasi gitu. Enggak ya mas ya? Enggak sih. Soalnya aku sendiri juga kalau soal kayak kayak soal sound gitu juga nggak seberapa ini sih. Nggak seberapa paham. Jadi nggak pernah sampai Oh gitu. apa? Iya, nggak pernah pakai kayak mixer gitu nggak pernah. Ya, 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 berarti gitu ya mas ya. Berarti pure yang dari GoPro atau dari iPhone itu ya mas ya. Tapi Ya. hasilnya bagus loh mas, suaranya mas. Mm-mm. Ya kalau Makanya kalau sampai bingung. jebret-jebret ya nggak mungkin juga kan kalau diposting kalau jebret nggak enak kalau dilihat soalnya. Oh mungkin yang bisa bikin suaranya bagus bisa bergantung dari di mana naruh handphone atau naruh GoPro-nya kali mas ya. Itu juga pengaruh Itu itu. Itu juga pengaruh itu pengaruh berarti sih. mas ya. Ya. Aku rata-rata sih tak taruh di sebelah belakang, di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Aman sih. Gitu. Mm-mm. Karena beberapa kali aku pakai GoPro dan beberapa kali aku pakai handphone ngerekam, hasilnya kok masih kurang maksimal gitu, hasilnya kok suaranya kok Hmm, jelek, berisik gitu kan. aku dari Nanti belakang sih. berarti tak coba tak coba naruh Heeh. di belakang gitu berarti ya. Ya, aman aman. Ayo kopinya Oh, kapan diseruput ini mas? oh iya wes, lupa Wis aku. cemepak iki. Sa- Kopiku wis siap iki. karena keasikan ngopi dulu mas, ngopi seruput Hmm. kopi. Masnya suka ngopi juga mas? Ya, sometimes sih kalau lagi situasinya lagi pas gitu suka. Kopi Kopi hitam, hitam ya mas ya? kopi susu. Ya, kopi hitam, kopi susu. HP-nya bro. Oh, itu ada Edu itu. Pakai Pakai iPhone iPhone bagus. bagus. Oh ya, Ya benar benar benar. iPhone. Karena berapa kali aku rekam pakai handphone Oppo, hasilnya aduh jelek banget Hmm. sih mas. Aku juga pernah pakai Oppo jebret. Memang kameranya lebih bagus sih, hasil kameranya lebih bagus. Cuma Heeh. suaranya ampun, Ya, buruk. akhirnya audionya. Heeh. Audionya jelek. Heeh. Oh iya mas, ini aku mau nanya juga ini. Kemarin kan sempat aku lihat di postingan Instagramnya mas tuh kan ada yang komen tuh gara-gara Apa tuh? mas pakai pakai apa pakai eh banyakan ngechops gitu. Heeh. Heeh. Ada pernah baca tuh mas ya komenannya itu Pernah, mas, pernah sih, pas pernah. lagi pelayanan tuh kebanyakan ngechops itu, sampai di Heeh. komen tuh itu gimana tanggapannya mas gitu ya. Hmm, gimana ya? Ya mungkin memang waktu itu tahun berapa ya itu ya? Lumayan Aku pernah lama sih baca mas, udah cuman lumayan iya, lama. lumayan pernah pernah baca cuman lupa. Jadi emang ada di saat di masa aku waktu itu masih main masih suka berisik itu emang ada. Ya aku rasa sih semua drummer pasti melewati masa-masa kayak gitu sih. Jadi main dia pengen show off sendiri gitu emang emang ada sih. Heeh. Eh, kayak gitu. Jadi
Ya emang akhirnya kan dari situ itu kan buat aku sendiri bukan bukan anu ya. Itu buat aku sendiri itu masukan banget sih. Jadi kita Mm-mm. sebagai musisi pun harus siap lah. Kita harus siap diledek kayak gimana pun kalau itu emang benar-benar kritiknya membangun ya why not gitu loh. Jadi aku Mm-mm. dulu sering sering dapat masukan, aku tampung semua sambil aku perbaiki. Sampai sekarang ya masih sering belajar juga. Oh iya iya benar-benar benar Mas. Hmm. Karena kemarin eh, kalau menurut aku sih Mas, untuk kayak yang Mas bilang tadi, eh, beberapa apa drummer itu bisa dibilang mau show off ya Mas ya. Cuma kalau Hmm. menurut aku show off itu memang beberapa dibutuhkan gitu Mas. Beberapa memang Ya. eh, rasa diperlukan pas lagi momennya gitu Mas. Misalnya Hmm. pas waktu musik musik apa interlude gitu kan main gitu, musik Hmm. interlude main ya, memang itu momennya kita untuk show off ya, why not kita keluarkan nih kan Mas. Ya, ya, nggak ada salahnya sih kalau kayak gitu. Ada salahnya gitu kan Mas. Mm-mm. Eh, Cuma kalau untuk pas lagi momen untuk worship kita kasih chops chops Duh, itu kayaknya kesalahan besar itu kayaknya tuh. kesalahan besar. Heeh. Kita ngecop pas lagi worship gitu kan. Jadi kan kita kan worship kan penyembahan ya, bro, penyembahan. Mm-mm. Jadi pelanggaran mah kalau worship di iya diselentil nanti. Ya mau nanya apa, ada yang mau nanya silakan langsung di komen ya guys. Ya boleh, monggo. Mm-mm. Kalau bisa saya Nah jawab Mas, ya saya jawab. gitu. Ya, Tuh gimana? langsung nggak bisa dijawab dijawab tuh. Mas, menurut Mas yang mana yang dirasa lebih lebih penting itu, kita jago main di gereja atau eh, kita ja- jago nih, kalau kalau bisa dibilang kayak yang aku bilang tadi gitu kan, banyak banyak chop, banyak fill in, segala Mm, macam gitu kan, mm. atau lebih penting kita mainnya tuh nggak jago-jago amat, cuma mainnya rapi gitu, Oh, lebih penting, lebih lebih bagus mana menurut Mas? kalau aku sih, kalau menurutku sih eh ini ya, kalau jago sih ya emang semua, aku rasa semua musisi nggak cuma drummer ya, ada gitaris, ada basis, itu pasti semua pengen jago. Cuman ya ya nggak salah kalau kita pengen jago, nggak salah. Cuman balik lagi kan kita musisi nih, kita ini main bareng-bareng, main ngeband gitu. Jadi kita ini ngeband, bukan bukan kita sendirian. Kalau menurutku ya kejagoannya kita itu gunakan seperlunya. Jadi sesuai porsi lah. Jadi apalagi kalau aku ini kan session player, kan sering dapat gig di wedding, di gathering lah. Pokoknya event-event, bahkan sampai ngiringin artis juga. Di situ akhirnya kita dapat banyak materi lagu itu. Nah, Yes. kita juga nggak nggak bisa kan, kita kalau misalnya kita dapat lagu slow beat gitu, Hmm. kita nggak bisa dong apa namanya, show off sendiri gitu, nggak bisa. Hmm. Ya. Apalagi kalau kalau udah main orkestra kan banyak itu, belum anunya apa, geseknya itu, stringnya itu. Hmm. Jadi kalau aku sih lebih mengkesampingkan ya, Mengesampingkan. mengesampingkan kejagoanku sih, lebih 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 rapi aja sih. Cuman kalau emang, kan aku kadang pernah di reguler, aku sama teman-temanku ya, kalau lagi, kan kadang lagu ini main lagu reguler, cuman ditambahin partnya, ada tambahan part solo sendiri-sendiri, itu baru keluarin nggak apa-apa. Oh iya. Eh, Berarti keluarkan kejagoanmu pas partmu aja gitu ya. ya, jadi gunakan jadi gunakan sesuai porsi aja sih.
sesuai biar nggak porsinya gitu ya. biar nggak dibogem juga sama MD kan. Bukan. Heeh. Oke Mas, ini ada beberapa yang nanya nih Mas. Ya boleh. Bro, nge nge ngedrum biar naik atau ngangkat pas lagu penyembahan gimana? Oh oke. Ngangkat Ngedrum biar pas lagu penyembahan. jadi satu kita yang pasti kita eh, kalau pelayanan emang harus bener-bener ke bawah ya kan. Itu udah Yes. pasti itu. Jadi udah pastilah. Itu satu harus kita harus bener-bener rasain, kita harus bener-bener ke bawah sama suasana sama hadirat Tuhan. Jadi sisanya itu pasti anu lah, auto ya kan, auto kita pasti ke bawah sendiri, pasti ngangkat. Kalau kita bener-bener merasakan, bener-bener merasakan hadirat Tuhan, pasti bener-bener ke bawah sih. Itu sih. Aku nggak Hmm. pernah tak ramein gimana, nggak pernah. Jadi ngalir lah. Kan worship kan ngalir, penyembahan kan ngalir. Jadi pasti auto kita ngangkat-ngangkat sendiri sih. Kayak gitu. Jadi begitulah. Hmm. Eh, berarti kalau yang bisa aku tangkap, kita harus mengikuti gimana flow-nya gitu Mas ya mungkin ya. Ya, bener-bener Gimana ngikutin flow-nya flow kita sih. harus Ah, masuk masuk ke dalam lagunya tersebut dan nikmati aja ya, gitu. Jangan banyak ya. mikir gimana harus naikin, gimana Ah, ya, yang penting main di just gereja flow kita aja. main drum. Kalau kalau malah sih kalau menurut gue nggak usah pikir mau fill in gimana pun tetap itu baik kok buat Tuhan, itu baik kok karena kita mau pelayanan. Gitu aja sih. Oke, thank you buat yang nanya tadi. Semoga sudah dipuaskan ya dengan jawabannya. Ya, Oke, ada lagi yang nanya tadi Mas. Mas tips latihan triple chops. tips latihan triple chops, triplet Triple, ya. iya apa Tri, triplet chops gitu. ya. Triplet chops. Gimana Eh, tipsnya itu Mas? tipsnya ya berdoa dulu Mm-mm. sebelum latihan. Bener tuh. Tuh. Enggak sih ya. Ya itu ya sih. Cuman sering-sering aja aku dulu belajar gospel chop kan memang lagi sekarang lagi ini ya, lagi panas-panasnya karena semua drummer pasti pengen bisa ngechop kan. Yes. Dan aku Ya, salah satu yang nggak bisa ngechops. oh, ya jadi dulu aku belajarnya sering-sering lihat video. Waktu itu aku suka banget lihat videonya Excel Mangare. Mungkin pasti pasti Excel, semua pada yes. tahu. Ya. Ya. Jadi kita sering-sering lihat video, ini ada Geva. Jadi sering lihat video, kita explore ke drum sih. Gitu aja sih. Yang penting sering sticking lah. Sehari paling enggak 10 menit sticking. Tuh, Nanti speaking selebihnya 10 menit. selebihnya bisa ikut online class. Promo. Ya, silahkan sekalian promosi. Monggo. Gitu aja sih. Oke, ini ada yang Ada nanya nih Mas. Ada yang ya. nanya lagi nih Mas. Mas Paul lulusan SMK 1 atau SMK 12 tuh? Oh iya, aku Lulusan SMK mana? 12 Siwalan Atau Kerto. SMK 12? Iya, SMK 12 Siwalan Kerto. SMA 12. SMK, Ah, sorry SMK. ya. Siwalan Kerto. Cuman aku sekolah di situ ambilnya bukan di musik, ambilnya karawitan aku. Apa itu karawitan, Mas? Ya musik daerah, gamelan gitu. Oh, oh kamu. Mm-mm. Mm-mm. Aduh, gamelan. Jadi kan eh, Hmm. melestarikan budaya Indonesia juga yang hampir punah kan ya. Iya. Yes. Berarti Masnya jago main gamelan juga nih, Mas. Gak juga. Susah. Ditunggu videonya berarti Masnya. Susah. Ini ada yang nanya lagi nih, Mas. Ya. Eh, Mas, aku jago ngedrum, tapi jagonya mainnya di aplikasi katanya. Oh, aplikasi Bisa drum nggak? itu ya. Halo Geva, ya ampun nih Geva. Geva itu loh. Aduh, Eh, besar banget eh, pipinya sih. Gemes aku.
Loh, loh, lihat apa Geva? Umur berapa Mas Geva ini Mas? Tiga bulan, 3 bulan. 3 bulan ya Mas ya? Aduh, lagi The lucu-lucunya. Jadi buat kalian yang nggak tahu Geva Kitchen tuh dapat namanya dari mana, ya itu ya Gevanya itu dari situ. dari putraku, jagoanku yang paling lucu. berat berat badannya berapa Mas Geva Mas? Kok gemuk banget gitu kan? Terakhir sih waktu imunisasi 3 bulan itu 2 minggu lalu itu 7,1 7 kilo 1 on. Wah, sangat sehat sekali. Ya, puji Tuhan. Hobi minum susu itu Mas kayaknya Mas ya. Wow, kalau Kuat susu mah kuat minum susu. ngabisin banget, ya ngabisin banget. Ini ada yang nanya Bang, kalau mau main drum harus punya drum dulu ya? Enggak juga sih kalau menurut aku. Iya sih, bener-bener. Gak juga sih. Enggak juga kalau menurut aku. Yang Heeh. penting punya stick dulu lah. Iya, yang penting mah Basic harus sticknya punya stick dulu. buat sticking. Cuman ini Mm-mm. aku ada sedikit tip buat temen-temen kalau Mm-mm. supaya kan supaya pergelangan kita ini kan lancar gitu. Aku dulu Yes. stickingnya pakai pakai ini sih, pakai beling itu loh. Botol beling yang Fanta pernah tahu nggak sih? Oh, iya, aku tahu. Heeh. Ya, pakai Botol botol beling yang beling Fanta yang itu. Fanta itu kayak jadi stickingnya ngawang itu pakai botol beling yang Fanta kayak gini. 15 menit waktu itu. Hmm, Ya dari situ 15 menit ya, Mas ya? apa? Itu pagi tiap pagi. Terus setelah sticking itu kalau lagi libur ya aku latihan drum. Terus apa malamnya sticking pakai stick ini sih. Di paha bisa, di kasur bisa, di lantai bisa. Ya ya, Mas ya, Mas. Gitu sih. Jadi Jadi nggak botol beling Fanta yang kecil itu eh, ya, Mas, yang segini itu. jadi nggak selalu kita nggak punya drum ya bukan halangan kita buat bisa main drum gitu kan. Yes, bener banget, bener banget. Dan kalau misalnya ada duit lebih, belilah pad, Ya beli beli drum pad itu, drum pad. drum pad 1 set itu. Karena aku juga dulu belajarnya nggak langsung punya alat sih. Yang penting aku punya Hmm. stick dulu. Jadi apa yang bisa dipukulin kayak bantal, guling, meja, itu pukulin. Jadi begitulah buat yang bertanya tadi, semoga bisa bisa terpuaskan oleh jawabannya. Ya, amin. Oke, nah Mas, eh, kan tadi sempat nyinggung masalah di masa pandemi ini kan Mas, di masa pandemi ini. Hmm. Nah, eh, kayak Mas bilang tadi, waktu mulai masa masa PSBB kan belum ada ngajar online Mas itu ya. Waktu Belum ada itu pernah untuk belum, ngajar online sih Mas. belum sih. Waktu itu ya, cuman akhirnya kan ada temanku bikin platform bagi skill itu. Oh itu dari apa temannya Mas juga itu Mas ya? Ya, dari Mm-mm. platform temanku yang bikin proyek itu sih. Jadi diajakin untuk bikin online class gitu. Ya, benar. Dan di situ juga kelasnya banyak, nggak cuma drum ada. Kemarin ada apa? Kelas make up juga, Ada, aduh ada kelas makeup ya. ya Wow. sound engineer juga ada, macam-macam sih. Oh gitu. Ya ya ya. Jadi buat kalian tuh bisa di follow yang namanya apa Mas? Bagi skill ya Mas ya? Bagi skill Bagi bisa di skill. follow ada di Instagram. Kalau Di buat situ nggak kalian hanya soal musik ya. ada yang lapar juga bisa pesen Geva Kitchen. Yes. Buat daerah Surabaya bisa langsung dipesan di Geva Kitchen ya. Nanti langsung Ya, diantar sama ownernya sendiri. ya, saya sendiri yang nganter. Buat buat yang wilayah Surabaya itu masakannya enak-enak. Mas kalau boleh tahu
eh, rumahnya di Surabaya di daerah mana, Mas? Kalau aku sih, kalau dibilang Surabaya sih nggak juga ya. Soalnya Menganti ini sebenarnya di Gresik, cuman di Apit ya antara Surabaya sama Gresik lah. Jadi perbatasan gitu, Surabaya Oh, Gresik. Heeh. gimana, Mas? M- Gresik Menganti. perbatasan Surabaya, iya Menganti. Perbatasan Surabaya Oh, Gresik. ya 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 ya, ya. Heeh. Kayak gitu. Nanti pas waktu pulang kampung mungkin bisa main ke sana, Mas ya. Oh ya, ayo, boleh. Boleh kita ngopi. Nah, boleh. Itu oke. Nah, Mas, aku tadi sempat lihat videonya yang lagu lagu Panah Asmara. Oh, Afgan. Mm. Ada itu Afgan Panah Asmara itu kan ada fill in-nya yang aku rasa itu cukup rumit itu. Fill Yang in-nya mana ya? yang eh dedetak dedetak ada ngecopnya juga sih tuh, Mas. Nanti lah Ya. Mas coba cek di IG-nya Mas sendiri. Iya, Itu iya. fill in-nya cukup rumit itu. Untuk cara gampangnya bisa gimana tuh Mas ya? Soalnya ada beberapa yang nanya itu tadi kan, Mas, Mas Yop, coba kalau bisa di lagu yang Panah Asmara itu di video yang Mas Paul, cara gampangnya fill in-nya itu gimana Mas ya? Nah itu jawabnya juga aku bingung, karena aku rasa itu cukup rumit juga fill in-nya. Mungkin Mas Paul pas tiap kali main eh, lebih banyak ngalir aja kali Mas ya, nggak banyak mikir pas untuk fill in. Habis ini di pas Ah, bar ini pas nggak baru nggak ini feelnya gini nggak jangan banyak mikir mungkin mas ya. iya sih. Kalau aku nggak pernah Mm-mm. mikir sih. Ngitung pun juga nggak. Kalau main lagu aku juga nggak pernah ngitung. Jadi bener-bener ya ya fill in gitu. Kalau misalnya fill innya nggak eh, kan banyak juga yang sering tanya Mm-mm. ngambilnya fill innya gimana kok bisa balik ke one gitu. Itu aku Mm-mm. nggak pernah mikir, nggak pernah ngitung. Jadi bener-bener aku kalau ngulik lagu itu aku bener-bener ngafalin musiknya, ngafalin lagunya, ngafalin Oh jadi kayak gitu. mana Asmara kan tet teredet, tet tet teredet. Ya itu aku bener-bener ngafalin itu sih. Mm-mm. Jadi aku bener-bener ya bener-bener di luar kepala sih, harus di luar kepala ngafalin lagunya. Kayak gitu. Karena banyak yang namanya apa drummer dulu kan pas waktu apalagi main pakai metronom Ya, untuk fill innya pasti agak susah karena mikirin untuk balik ke one-nya tadi kan mas ya. ya. Tapi kalau Apalagi pakai kalau kalau pakai metronom juga mm-mm. nggak apa bagus sih, nggak ada salahnya sih. Aku kalau Mm-mm. wedding gitu justru malah kalau sama beberapa band gitu justru malah aku pakai metronom karena kan kita orkestra kan kita bawa Yes. hire jadi drummer itu kiper ya kan kiper jadi kita bawa Mm-mm. semua sih string apalah pokoknya kok bener-bener main di orkestra itu emang wajib banget sih pakai metronom itu wajib banget Mm-mm. dan Apalagi kok dia orkestra kan musiknya kan harus grande mm, kan mas ya. ya harus Kalau megah gitu kalau bisa harus megah gitu nah kalau mainnya ngawur kena iya bogem MD nanti. iya bener itu Heeh. yang pasti harus tahu penempatan juga kita kapan mau fill in mau ngacak-ngacak lagu ya harus tahu penempatan juga sih gak ada salahnya sih kalau main di orkestra kalau mau ngecop gitu boleh cuman kita tahu penempatannya aja kayak gitu. Nah itu Mm. gak ada salahnya ngecop pas waktu main di orkestra. Ya, Ya yang penting kita tahu penempatannya sebelum yang main penting pas di porsinya. ngopi dulu Iya bener. Ngopi dulu diseruput dulu kopinya guys. aku tiap kali habis GR gitu kalau ada waktu buat ngopi ya ngopi dulu Biar rileks ya mas ya. ya biar relax. Nah mas, eh, ada juga tadi yang nanya. Kan ada di videonya Mas Paul yang lagunya apa?
eh lagu apa, Silent, Silent, lagu Silent. I won't be Silent. silent. Iya, lagunya Oh, itu. Aladdin. Nah, itu. Itu speechless, Nah, di speechless, speechless ah judulnya. Heeh. Speechless, sorry sorry, bukan Ya, Silent. ya, Nah, ya, nah di speechless. lagu itu kan sticknya Mas Paul kan lompat itu. Ya, itu insiden itu ya. Nah, beberapa beberapa drummer juga kayak aku juga berarti, pas waktu kemarin sempat stickku tuh lompat juga. Cuma Ya, gimana sih tipsnya untuk menjaga supaya nggak grogi gitu pas waktu kayak sticknya pas pas waktu sticknya patah atau sticknya lompat tuh, tipsnya gimana Mas? supaya nggak grogi, Nggak maksudnya nggak, grogi dan oh nggak kupu-kupu gitu ya. nggak blank, nggak gugup gitu Oh, pas waktu ya, ya, gitu. ya. eh Apa ya? Yang pasti sih kita harus dia stick cadangan, itu udah pasti harus dia stick cadangan. Mau ditaruh di atas kick. Jadi kalau jatuh bisa langsung ngambil dia dari atas kick gini bisa, atau mau taruh di tas stick kan juga bisa, taruh di floor top gitu sih. Yang Hmm. Terus yang kedua, relax aja, nggak usah buru-buru. Kalau misal aku pernah aku jatuh di sekitarku tuh nggak ada stick gitu, di bawah gitu loh, sticknya tuh di bawah. Jadi Waduh, waktu itu, repot. waktu itu reguler, iya reguler sih, waktu main di suatu tempat. Nah, itu aku akhirnya mau nggak mau main tangan satu. Jadi kita harus ngakalin main tangan satu, sama aku teriakin temenku, vokalisku, aku minta tolong ambilin ambilin stick di bawah gitu, kayak gitu. Yang pasti nggak jangan dihadapin dengan apa, maksudnya nggak usah nganu sih, relax aja sih, santai aja sih. Ya ya, itu benar. Mm-mm. Dan yang pasti selalu siapkan stick cadangan. Ya, Guys, ya. itu penting itu, stick cadangan di sekitar kita Nah, penting banget. Mas, satu pertanyaan terakhir Ya, boleh. sebelum habis live ini. Ya. Mas, ada nggak sih kisah-kisah lucu dan kisah paling memalukan pas waktu nge-gigs, Mas? Waktu nge-gigs ya, Hmm. apa ya, banyak sih, cuman lupa. Salah satunya aku pernah, ini ya, kalau simbal jatuh udah Simbal pernah. jatuh. Mm-mm. Terus ini sih, kursi kursi itu aku tinggiin kan. Heeh. Jadi kursi rental ini emang masnya itu udah bilang ke aku sih, Mas ini anu agak agak lodok gitu. Lodok itu iya gak sih? Tahu gak sih Longgar. lodok itu? Nggak longgar. 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 Nah, aku tetap, Haus. Haus aku agak. aku tetap maksa ninggiin, tak aku pokoknya tak akal-akal. Soalnya kan emang ini sih, aku sendiri duduknya kan tinggi. Mm-mm. Jadi ya tip buat teman-teman sih, kalau punya kalau nyamannya kalian kursi tinggi atau pendek, aku saranin bawa kursi sendiri sih. Jadi waktu itu aku pakai kursi rental itu, aku tinggiin kan. Terus main tiba-tiba langsung ngojlok gini loh. Langsung ke bawah gini loh. Langsung. Heeh. Dan itu pede banget senarnya, itu aku nggak kepukul akhirnya kan. Kan soalnya senarnya aku juga tinggi. Akhirnya ya gini. Iya. Gini akhirnya. Itu sih. Selebihnya banyak sih ya, lucu banyak sih. Kayak gitu. Aku pernah juga ngalamin tuh Mas pas lagi main. Heeh. Ya, kasusnya juga sama tuh. Kursinya agak agak sedikit lodok ya, agak sedikit Heeh. longgar gitu. Jadi udah aku kencengin pakai stick aku Hmm. kencengin gitu kan, dan Hmm. aku pastiin itu sudah kenceng gitu. Jadi pas waktu Hmm. lagi main, ya juga sama kejadian kayak Mas Paul tadi. Dia mukulnya gini, Hmm. Ya itu sampai sih. akhirnya karena nggak bisa gitu mainnya sambil berdiri ya Mas. Itu Hmm. lucu sih itu. Jadi ya demi kenyamanan pribadi sih. Tapi emang simbal senar itu aku mesti bawa, soalnya kenyamananku sendiri. Soundnya itu Yes, benar. soundnya, kenyamananku sendiri kayak gitu.
Oke Mas, pertanyaan terakhir ini dari Mas Revi. Pernah gak sih Kak pas nge-drum, bass drumnya sering maju-maju? Oh, kalau itu Jadi mah maju sering gitu. itu. Sering-sering. Dan aku paling terus terang aku suka Badfoot kalau apa kicknya itu maju-maju. Badfootnya kenapa sih? Kadang soalnya ada beberapa ya ada grup-grup sound gitu. Kadang eh Mas ini aku minta di apalah pokoknya biar gak maju ya. Udah diakal sama mereka, cuman kadang kok kayak kurang serk sih akunya itu. Akhirnya beneran kan waktu aku pukul gini maju-maju itu di wedding soalnya apa ya ganggu banget soalnya ganggu banget kalau kita lagi gig bass drumnya maju itu bener-bener ganggu banget. Dan dari situ eh, akhirnya aku ya bad mood lah. Cuman salah apa sebenarnya nggak baik juga sih kalau kita bad mood gitu sih. Jadi buyar ntar. Apa yang Mm-mm. mau dibuat jadi buyar ntar kalau udah bad mood, bener banget. Soalnya Mungkin saran waktu ya aku, kenapa? jadi main sambil narik bass drum gini, main sambil narik bass drum gini. Terus abis lagu aku mesti manggil masnya lagi, Mas, ini masih maju aku bilang gitu. Eh, Jadi kalau aku pernah juga ngalamin kayak gitu Mas. Jadi bass drumnya tuh sering maju-maju. Jadi mungkin saran aku bawalah karpet sendiri Iya, untuk alas itu bisa. drumnya. Soalnya Bawa karpet beberapa, sendiri. soalnya kita pasti kalau main di wedding sering banget jumpain stage yang lantainya itu licin gitu loh, panggungnya licin. Yes. Hmm. Itu sangat berpengaruh kalau di drum, soalnya pasti sering maju sih, kayak gitu. Ya, itulah. Oke Mas Paul, Ya, 3 menit lagi ini sudah akan harus habis. Aku ya, mau bilang makasih banget Mas ya, udah mau ya, diajakin live. ya. Aku juga makasih udah Nanti, diajak ngobrol. yes, jangan bosan-bosan Mas ya ntar untuk aku ajakin live lagi. Mungkin Oh nanti ya, aku siap. bakal eh, ngundang beberapa beberapa tamu juga nanti, mungkin 4 sampai 5 tamu ntar bakal aku ajakin live bareng di Ya, Zoom siap. nanti mungkin Mas ya, Oh ya, boleh, boleh. Atur lah. bareng bareng Mas Dani sama sama Jerry juga ntar. Ya, boleh, boleh. Thank you Mas, Thank you, thank salam you. buat Geva sama istri di rumah, Ya, laris terus Geva kitchennya. amin, amin. Sehat-sehat juga ya, Bro. Yopi. Yes, thank you Mas Paul, God bless you Ya, Mas, sehat. God bless you. God bless Thank you. you. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah ikut live ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Nanti di live berikutnya aku akan bikin giveaway. Apa giveaway-nya tunggu aja. Jadi pantengin terus ngopi bareng Yopi di setiap minggu jam 6 sore dengan bintang tamu yang sudah pasti sangat asik dan sangat bisa memberikan eh, wawasan-wawasan kita yang lebih lagi, gak cuma di soal musik tapi juga di soal kehidupan, gimana pengalaman-pengalaman mereka yang pasti bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah join dan yang sudah bertanya tadi, thank you banget. Eh, Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap makan makanan bergizi dan jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy. Buat kalian yang belum ibadah di hari Minggu, ayo jangan lupa ibadah. Thank you semua. God bless you all.